Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudaraku semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam sejahtera pada saudaraku non-muslim semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku yang budiman, izinkan saya hari ini untuk mengkaji ramainya para ustadz yang lagi gontok-gontokan dalam membedah kitab yang diajarkan di agama Islam. Jujur, perdebatan beliau-beliau melalui video itu menurut saya gak ada gunanya, malah menambah kegaduhan. Ya, saran saja untuk para tokoh, ya, tokoh Islam semuanya silahkan duduk bersama dan silahkan dibahas Alkitab yang dipermasalahkan tersebut. Kalau boleh bertanya, nggih, para ustadz, apa tidak malu pada agama lainnya sesama muslim saling merendahkan, saling gontok-gontokan, adu argumen, saling membenarkan, ya? Mohon maaf, ya, para ustadz, saya yang Islamnya masih jauh di bawah jenengan saja merasa malu. Jujur, malu banget. Masa ya para tokoh besar agama saling menjatuhkan, ya, hanya gara-gara beda keilmuan maupun keyakinan di dalam kitab itu. Kalau saya lebih memilih ambil jalan tengah, yang yakin dan percaya mempelajari kitab Al-Hikmah atau kitab Syamsul Ma'arif, ya biarlah. Yang kelompok lain yang tidak mempercayai, ya silahkan, tidak usah saling hujat, ya. Panjenengan semua itu para tokoh, para ulama, para sesepuh agama, lah kok saling hujat gara-gara dua orang, si Paijol dan si Iblis Merah. Sudahlah para ustadz, monggo semua pada adem ayem, ya. Jangan mau diadu domba, ya. Yang nyata itu mereka tuh mencoba ingin adu domba, itu loh, hanya itu aja. Hati-hati toh, mohon untuk para ustadz, ya. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Saudaraku semua, sejujurnya saya itu tidak seperti beliau-beliau itu. Kemampuan saya di bidang agama, makanya saya lebih suka menjaga toleransi antar umat beragama, tidak merendahkan satu sama lain, ya. Mau pemeluk agama apapun, ya, kepercayaan apapun, menganut percayaan apapun selain agama saya, silahkan. Saya menghormati saudaraku semua. Dan lalu siapakah saya ini? Nah, ini perlu saya tegaskan. Saya hanyalah makhluk Allah, manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Saya bukan orang baik dan saya pun bukan orang hebat. Tapi saya terus berusaha ingin berbuat baik dan ingin menjadikan saudara-saudaraku lebih hebat, memahami setiap kajian saya. Kalau tidak digunakan, ya nggak apa-apa, ya bisa jadikan aja sebuah cerita. Saya sering dipanggil Mbak Budi Yunus, ya itu nama saya. Usia saya 43 tahun, sudah punya anak 2, yang satu kelas 1 SMK dan yang satunya kelas 6 SD. Saya terlahir dari keluarga biasa, ya, dan bisa dibilang sangat sederhana. Ibu saya hanyalah dukun pijit atau dukun urut dan almarhum bapak saya adalah tokoh masyarakat dulunya tuh. Kalau orang awam bilang paranormal. Nah,
atau dukun. Tapi dukun kejawen nggih. Keilmuan bapak saya turun temurun dari kakek buyut saya sampai ke bapak saya, dan sekarang berlanjut ke saya dan juga anak murid semuanya. Jadi bisa dibilang saya ini spiritual kejawen. Namun selain dapat ilmu kejawen tanpa tulis atau yang tidak ditulis dan hanya hafalan secara langsung ya, saya juga belajar di beberapa perguruan silat. Yang lulus sampai dapat sertifikat itu ada 3 perguruan, dan salah satunya yang terakhir adalah yang saya ikuti ini. Saudara ketahui semua ya. Saudaraku, sebagai praktisi ilmu spiritual kejawen, saya tidak terlalu mikir ilmu warisan leluhur saya ini musyrik atau syirik atau tidak ya. Terserah yang ngomong, itu hak mereka mau ngomong apa. Cuma saya itu menyayangkan mereka-mereka yang suka membid'ahkan, memusyrikkan dan mensyirikkan suatu ilmu ya. Saya itu menyayangkan banget istilahnya. Karena begini, mereka itu tidak belajar, tidak tahu isinya, tapi sudah berani mengecap ilmu hitam. Itu yang disayangkan dan tidak saya sukai. Ibaratkan tidak tahu jenis buah apa, bagaimana rasanya, dan seperti apa manfaatnya, sudah berani menyebut itu buah A, buah B, buah C, dan lain sebagainya. Itulah sifat orang yang sejatinya itu tidak paham tapi sok pintar ya. Pada zaman akhir ini begitu banyak orang pintar tapi tidak paham. Kebalikan orang zaman dahulu, banyak orang yang kurang pintar tapi beliau sangat paham. Makanya orang zaman dahulu itu banyak yang sehat-sehat, banyak yang umurnya panjang ya toh? Banyak yang sakti. Nah, karena orang dahulu itu lebih suka dikerjakan dahulu ya toh, baru bicara. Sangat beda jauh dengan orang zaman sekarang, bicara dulu ya toh, terus baru bekerja, malah kadang-kadang tidak dikerjakan ya. Itulah saudaraku, yang saya pahami itu hanyalah Gusti Allah menciptakan dunia dan seisinya ini untuk manusia. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Gusti Allah ya toh, dan kesemuanya itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi apabila kita memakainya untuk menggunakannya ya, atau untuk memfungsikannya, kalau memintanya itu pada Allah ya, itu sah-sah saja. Kalau kita mohon berkahnya itu pada Allah ya toh, menurut pendapat saya seperti itu. Bagi saya itu tidak ada yang musyrik dan syirik itu loh, kecuali dunia dan segala isinya ini diciptakan bukan untuk manusia. Nah, karena Gusti Allah itu maha tahu loh, maha sempurna dan maha segalanya. Semisal tentang mantra atau doa, asal di dalam doa kita itu memintanya pada Gusti Allah dan digunakan untuk kebaikan, maka tidak ada yang namanya musyrik dan syirik, itu menurut saya. Semisalnya lagi ya, kita menyukai benda-benda yang dibuat oleh manusia atau yang murni hasil dari proses alam, dan kita menganggap benda-benda itu memiliki kekuatan gaib. Nah, apapun jenis bendanya, mau itu tulisan raja atau sejenis benda alami atau mungkin buatan manusia seperti keris, akik ya, atau bisa disebut pusaka dan jimat, bagi saya itu sah-sah saja. Itu kalau menurut saya loh, maaf, asalkan dalam penggunaannya memohonnya itu pada Gusti Allah gitu. Karena benda-benda tersebut sifatnya hanya media, mohon dipahami. Dan tak jauh beda pada zaman sekarang ini,
ada kertas tulis, ada bolpen, gitu, ada buku bacaan, ada HP, ada laptop, ada komputer. Sama, itu juga semacam azimat, asal kita gunakan untuk kebaikan, untuk membantu sesama, dan kita itu setiap memakainya selalu mengingat kebaikan Allah dan memohon apa yang kita kerjakan itu manfaatnya karena Allah. Itu bagi saya sah dan tidak ada bedanya dengan azimat, hanya cara memakainya yang tidak sama. Ya karena jimat modern dan jimat zaman dahulu, jadi ya beda caranya gitu loh. Dan yang terakhir terkait obor ampe. Nah ini penting nih, seperti selamatan dan lain sebagainya. Bagi saya itu juga sah-sah saja. Leluhur Jawa mengajarkan kita untuk bersedekah atau beramal. Juga tak jauh beda dengan agama Islam, ya toh? Leluhur Jawa mengajarkan kita bersedekah tidak hanya pada manusia, tapi juga makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Semisal kita seorang petani, ya, leluhur Jawa mengajarkan jangan lupa untuk sedekah bumi yang dapat berkah dari laut, ya. Jangan lupa sedekah laut dan sebagainya. Apakah itu syirik? Bagi saya tidak. Sedekah bumi ataupun laut itu ditujukan pada semua makhluk penghuni bumi atau laut, di mana kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tempat-tempat tersebut. Dan tujuannya mensyukuri berkahnya Allah gitu loh, melalui pekerjaan kita itu. Nah, terkait permohonannya, kesemua memohon pada Gusti Allah, mohon dipahami ya, mengharapkan ridho Allah agar rezeki kita itu terus ada di situ sampai anak cucu nanti. Pahami itu. Apa bukti meminta pada Allah? Orang Jawa setiap berdoa pasti awalan memakai salam. Saat berdoa selalu memakai basmalah, lalu kirim doa pada Rasulullah, juga para nabi lain, juga pada para wali serta leluhur semuanya. Dan selalu memakai doa selamat. Ayo, juga memakai sholawat. Di dalam doa selalu juga menyebut kabul kasembatan saking kersane Allah. Ada juga yang mengatakan menyebut gini, kabul kasembatan saking pitulungane Gusti Allah, yang artinya bisa berhasil dan terlaksana karena atas pertolongan atau izin Allah. Paham ya? Nah, dari penjelasan saya ini, kira-kira menurut pendapat sedulur semua, leluhur kita itu musyrik dan syirik apa tidak? Jika dikatakan musyrik dan syirik, di mana letak kemusyrikan dan kesyirikannya? Nah, leluhur saya mengajarkan selama kita meminta kepada Gusti Allah itu tidak musyrik dan tidak syirik. Saudaraku, inilah yang diajarkan leluhur kita dan diteruskan oleh kita anak cucunya. Dan di masyarakat kita ini mereka sebut dukun atau paranormal atau ahli spiritual. Mereka menyebut kita seperti itu. Sekarang bagaimana pendapat saudaraku semua? Ayo, silakan beri tanggapan melalui kolom komentar pada video ini. Semoga kajian ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pasukan Keramat.